M60 dimaksudkan untuk menjadi tank tempur utama pertama Amerika Serikat yang dapat memenuhi persyaratan operasional di tingkat taktis dan strategis. Konsep Main Battle Tank atau MBT dirancang untuk menggabungkan daya tembak tank berat dengan mobilitas tank menengah. Doktrin MBT membutuhkan mobilitas tinggi, baju besi yang baik, dan daya tembak yang memadai. M60 Patton merupakan MBT generasi kedua yang diperkenalkan pada Desember 1960. Dia menjadi salah satu tank tempur utama paling sukses di dunia dengan 15.000 telah diproduksi dan bekerja di 22 negara. Hingga sekarang lebih dari 5.000 Patton tetap beroperasi bersama Angkatan Darat dari 19 negara. Tank tua ini juga terus berjuang untuk tetap bisa eksis di medan pertempuran dengan berbagai upgrade. Raytheon pada awal 2017 meluncurkan program Upgrade Service Life Extension Package atau SLEP untuk tank ini. Paket menawarkan mesin baru, sistem pengendalian tembakan baru, dan meriam 120 mm. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada Januari 2019 juga menunjuk tag motif untuk paket perbaikan suku cadang mesin M60 Patton Mesir. Keputusan Mesir ini menunjukkan bahwa meski sudah cukup tua, M60 Patton dianggap masih layak untuk diandalkan di medan pertempuran. SLEP M60 adalah persaingan dengan upgrade yang sudah ada dan ditawarkan oleh industri militer Israel. Program ini telah diterapkan di M60 Sabra milik mereka. Sabra juga digunakan Turki dan ditunjuk sebagai M60T. Tank ini aktif di medan perang Suriah, sementara model Patton yang lebih tua berjuang di kedua pihak yang bertempur di Yaman. Jejak nenek moyang M60 dapat dilacak dari tank berat M26 Pershing. Beberapa lusin dari mereka masuk ke medan tempur pada akhir Perang Dunia Kedua. Pershing berkembang menjadi serangkaian tank Patton yang dipersenjatai dengan senjata 90 mm termasuk M46, M47, dan M48. M60 yang diperkenalkan pada tahun 1960 adalah yang terakhir sebagai petarung profil tinggi yang dirancang untuk mengalahkan T-54 Soviet. M60 yang berbobot 50 ton dikerahkan ke Eropa untuk mengantisipasi pecahnya Perang Dunia Ketiga dan tidak terlibat dalam Perang Vietnam, kecuali untuk beberapa varian jembatan dan rekayasa. Sebaliknya, tank 46 melawan PT-76 dan T-54 Vietnam Utara dalam sejumlah kecil pertempuran dan bahkan berjuang melawan tank buatan Swedia di Republik Dominika. Di Timur Tengah, M60 Patton untuk pertama kalinya menunjukkan kemampuannya. Selama Perang Yom Kippur, M60 Israel bergemuruh untuk menyelamatkan Brigade Lapis Baja ke-7 dan ke-188 di dataran tinggi Golan melawan lebih dari 3.000 tank Suriah. Namun di garis depan selatan, rudal anti-tank AT-3 menghancurkan M60 di terusan Suez. Profil tinggi Patton membuatnya menjadi sasaran empuk sementara hidrolik rawan meledak dan terbakar ketika armor ditembus. Meskipun demikian, orang-orang Israel sangat menyukai Patton dan menggunakannya hingga 2014. Upgrade mereka menjadi beberapa generasi tank Magatz. Patton melihat beberapa upgrade selama hidupnya. M60A2 Starship adalah varian yang menggunakan meriam 155 mm yang bisa menembakkan rudal anti-tank Sedilah. Tetapi senjata itu secara cepat dihapus karena keterbatasan teknis. Versi final adalah M60A3 TTS yang datang dengan peningkatan sistem pengendalian tembakan dan pemandangan thermal yang membuatnya mampu untuk bertempur di malam hari. Beberapa Patton Corps Marinir Amerika bahkan dilengkapi dengan baju besi reaktif.
Selama Perang Teluk 1991, M60 Marinir Amerika yang sangat ditingkatkan memimpin pergerakan menuju Bandara Internasional Kuwait dan menghancurkan baju besi Irak. Selama pertempuran tank terbesar dalam sejarah Korps Marinir Amerika tersebut, Patton merobohkan sekitar 100 tank Irak dengan hanya satu yang rusak. Namun hal ini lebih karena tingkat pelatihan militer Amerika yang jauh lebih baik, bukan karena kekuatan tank itu sendiri. Hingga tidak lama setelah kesuksesan di Perang Teluk, M60A3 Korps Marinir ditukar dengan tank M1A1 Abrams dan secara resmi pensiun dari layanan Amerika. Namun M60 tetap menjadi salah satu tank tempur utama paling banyak yang ada di berbagai negara saat ini, termasuk Mesir sekitar 1.700 unit, Turki 932, Taiwan 450, Arab Saudi 450, Maroko 472, Thailand 178, dan Bahrain 180 unit. Upgrade Slab dan Sabra fokus pada peningkatan daya tembak dan mobilitas. Pertama, menggantikan meriam M68 tua dengan meriam M256 120 mm yang jauh lebih ampuh. Meriam ini juga digunakan tank Abrams dan akan mengubah pattern dari tank yang berjuang melawan T-72 di era 1980 menjadi salah satu tank yang dapat melawan kekuatan sebagian tank modern. Slab M60 juga memiliki sistem penargetan digital baru yang diambil dari M1A1D untuk menggantikan teknologi lama Patton. Komputer penargetan modern telah membuat meriam bergerak lebih mudah dan dinamis. Akhirnya, sistem hidrolik untuk memutar turret telah diganti dengan sistem elektrik yang meningkatkan kecepatan rotasi dan mengurangi resiko meledak dan terbakar ketika tertembak. Raytheon juga akan mengganti mesin diesel tenaga kuda 750 dengan mesin baru 950 tenaga kuda. Ini bagus karena M60 dasar hanya dapat memiliki kecepatan 30 mil per jam, sedangkan kecepatan maksimum untuk tank modern lebih dari 40 mil per jam. Sedangkan upgrade Sabra 2 Israel juga membanggakan meriam 120 mm, komputer penargetan baru serta mesin 1000 tenaga kuda yang bisa meningkatkan kecepatan sampai 34 mil per jam. Tidak seperti Slab, Sabra juga meningkatkan baju besi, memberikan bentuk sudut turret serta penambahan eksplosif reaktif armor. Sebuah tank Magat 7C yang dilengkapi dengan aplik armor dilaporkan selamat dari 18 tembakan rudal AT-3 Sager Hizbullah. Namun harus diingat, Sager dibangun tahun 1960-an dan rudal saat ini memiliki daya tembus yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah upgrade akan berguna? Mesin yang lebih kuat memang akan membantu Patton bersaing dengan unit mekanik lain di medan perang. Namun bahkan dengan upgrade, rasio power dan berat M60 tidaklah bisa dibanggakan. Dengan meriam 120 mm dan sistem pengendalian tembakan baru, M60 memang bisa dengan baik memukul dan menghancurkan sebagian besar tank yang digunakan saat ini dari jarak jauh. Namun sebagian besar tank di medan perang saat ini tidak berjuang melawan sesama tank. Mereka akan bertukar tembakan dengan senjata infanteri seperti rudal anti-tank dipandu jarak jauh semisal kornet serta roket granat jarak pendek. Senjata-senjata ini telah terbukti efektif bahkan terhadap tank modern seperti M1 dan Merkava. Patton jauh lebih rentan daripada M1 atau Merkava dan bahkan dibanding T-72 yang lebih tua. Armor baja cor frontal Patton peringkatnya setara dengan Rolled Hardened Armor atau RHA 253 mm. Ukuran standar tank baja. Sementara tank modern menggunakan baja komposit yang jauh lebih efektif. Sebuah M1A2 dinilai setara dengan sekitar 800 mm first tank shells dan 1300 first shaft charge. Sementara mortar 120 era 90-an bisa menembus setara dengan sekitar 700 RHA dan rudal anti-tank AT-17 Kornet dapat menembus 1300 mm. Dengan kata lain, Patton akan sulit bertahan dalam kondisi perang seperti ini.
Patton juga lebih mudah untuk dibidik karena profil tinggi serta lebih mungkin untuk terbakar karena meriam utama tidak disimpan secara terpisah. M60 Slab tidak memiliki peringkat armor, sementara upgrade Sabra juga terbukti tidak mampu melawan rudal anti-tank di Turki. Pada 2019, sebuah M60T Turki dihantam rudal anti-tank Kornet yang digunakan ISIS. Tank rusak parah dan sepertinya tidak mungkin untuk kembali beroperasi. M60A3 dan M60T Turki juga dikirim ke perbatasan Suriah sebagai bagian dari operasi Efrat Shield. Pejuang Kurdi menyingkirkan beberapa M60 dengan rudal jarak jauh. Diyakini setidaknya 11 Patton Turki telah hancur di Suriah. Situasi ini bahkan lebih buruk di Yaman, di mana Patton dioperasikan baik oleh unit angkatan darat pendukung pemberontak Houthi serta Arab Saudi. Lebih dari 22 Patton telah dicatat hancur dalam konflik. Patton memang menjadi legenda yang terus berjuang untuk hidup dan bertarung, tetapi umur sepertinya tidak bisa berbohong. Mungkin memang sudah saatnya M60 untuk undur diri. Demikian sahabat Jejak Tapak, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flyjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.